Nomor 9. Himpunan nilai X sehingga nilai mutlak dari nilai mutlak X kurangi 1 ya, ditambah 1 kurang dari atau sama dengan X adalah, baik, soal ini adalah soal pertidaksamaan nilai mutlak. Kenapa pertidaksamaan? Karena ini tandanya pertidaksamaan ya. Baik, kita ingat-ingat kembali bahwa rumus nilai mutlak itu, misalkan kita punya nilai mutlak X ya, maka itu kemungkinannya ada 2. Bisa positif X ya, tapi syaratnya itu X lebih besar atau sama dengan 0. Bisa negatif X, syaratnya X kurang dari 0. Nah, ini konsep yang kita pakai. Baik, sekarang kita tulis ulang soalnya. Nilai mutlak, kemudian ada nilai mutlak lagi ya. Nilai mutlak X kurangi 1 ya. Kemudian ditambah 1 ya, kurang nilai mutlaknya kurang dari atau sama dengan X. Nah, baik, pertama-tama kita uraikan dulu nilai mutlak dari X kurangi 1 ini yang di dalam ini. Nah, kita uraikan dulu ya. Berarti misalkan kita punya nilai mutlak X kurangi 1 ya, maka kemungkinannya apa? Bisa X kurangi 1 ya. Syaratnya X kurangi 1 itu lebih besar atau sama dengan 0. Berarti X-nya itu lebih besar atau sama dengan, pindahkan ke sini jadi 1. Ini syaratnya ya. Yang kedua, negatif X kurangi 1 ya. Berarti ini kan dikalikan saja. Nah, ini jadi hasilnya berapa nih? Jadi hasilnya negatif X ditambah 1 ya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya berarti negatif X ditambah 1 kurang dari 0. Kita gunakan konsep seperti ini ya. Karena ini X berarti X. Kalau X kurangi 1, ini juga X kurangi 1. Kan gitu. Nah, berarti ini negatif X kurang dari negatif 1. Berarti X ya. Berarti masing-masing ini dikali ya, dikali negatif 1. Nah, berarti X, negatif X kali negatif 1 X. Negatif 1 kali negatif 1 1. Nah, tanda ini berubah tanda jadi lebih dari ya. Kalau dikali negatif 1 ini jadi lawannya ya. Nah, berarti ini syaratnya adalah X lebih dari 1. Baik, kita tulis untuk yang pertama dulu ya. Untuk X lebih besar atau sama dengan 1. Berarti kita masukkan ini ke dalam sini. Berarti nilai mutlak, nah ini masukkan ke sini ya. X kurangi 1 ya, ditambah 1 itu kurang dari atau sama dengan X. Nah, ini bisa dicoret nggak? Bisa ya. Jadi coret mana? Ini ya. Ini kan berarti gitu ya. Berarti sisinya X. Nah, berarti nilai mutlak X kurang dari X. Nah, ketemu lagi nilai mutlak. Berarti ini ada kemungkinan lagi nih. Ada kemungkinan lagi. Nah, ini kemungkinannya bisa X ya. Bisa negatif X. Nah, syaratnya apa? Syaratnya ini X lebih besar atau sama dengan 0. Ini X, syaratnya X kurang dari 0. Nah, sekarang kita masukkan lagi nih. Masukkan nilai ininya, X-nya jadi ini dulu. Jadi ini untuk, nah ini kan X lebih besar 1 dan X lebih besar 0. Nah, kalau kita buat garis apa? Garis bilangan ya. Kita buat garis bilangan. Nah, kita buat garis bilangan ya. Maka letak dari 1 dan 0 di mana? 0 kan di sini. Nah, 1 di sini. Nah, berarti 0-nya kan lingkaran penuh. Ini juga lingkaran penuh. X lebih besar atau sama dengan 1 berarti sini. Nah, gitu ya. Ini juga lebih dari 0 di sini. Gitu ya. Nah, inilah. Kita akan mencari kira-kira X-nya itu di sini. Nah, kita masukkan
nilai syaratnya X lebih besar sama 1 dan X lebih besar sama dengan 0. Berarti yang ini ya. Jadi X itu kurang dari X. Nah, ini ada nggak hasilnya? Berarti X itu tidak ada ya, himpunan kosong. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi. Yang tinggal yang ini nih. Berarti untuk X lebih besar atau sama dengan 1 dan X kurang dari 0. Berarti nilai X-nya itu negatif X. Berarti ini diganti. Berarti negatif X kurang dari X. Kita sama dengan X. Nah, ini juga X-nya itu adalah tidak ada ya. Tidak ada. Karena X kan nggak mungkin. Nah, ini baru yang pertama. Yang pertama ini. Sekarang yang kedua. Yang ini. Yang kedua berarti untuk ini apa nih? X lebih besar 1 ya. X lebih besar 1. Nah, berarti dimasukkan saja nih nilainya. Jadi nilai mutlak negatif X ditambah 1. Nah, kemudian ditambah 1 lagi ya. Ditambah 1 kurang dari atau sama dengan X. Nah, apa yang bisa ditambah? Iya, jadi negatif X tambah 2 ya, kurang dari X. Nah, ini ternyata kemungkinannya 2 lagi. Nah, kemungkinannya 2. Itu bisa negatif X ditambah 2. Tapi syaratnya itu negatif X tambah 2 itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti negatif X harus lebih besar sama dengan negatif 2. Berarti X itu kurang dari 2. Ya, ingat ini masing-masing ruasnya dikali negatif 1, jadi berubah tanda. Nah, kemudian yang kemungkinan kedua negatif X tambah 2. Ini kan awalnya fungsinya ini ya. Ada negatif. Jadi positif ya. Jadi X dikurangi 2. Tapi syaratnya X kurangi 2 itu harus kurang dari 0. Berarti X-nya itu kurang dari 2. Nah, ini syaratnya. Oke, kita masukkan dulu ya. Untuk X lebih besar 1 dan apa nih? X kurang dari 2 ya, sama dengan 2. Berarti kalau kita buat garis bilangan, nah, garis bilangan sini. Ah, gitu ya. Maka 1 ya, 1 kan di sini. Ah, ini kan 1. 2 di sini. Nah, ini kan lebih dari 1 sini. Ah, kurang dari 2. Berarti di sini. Kita masukkan ya nilai ini ya. Berarti untuk X, negatif X tambah 2, ya berarti negatif X ditambah 2 kurang dari sama dengan X. Berarti X-nya pindahkan ke sini, jadi negatif X kurangi X ya, kurang dari negatif 2. Ini kan pindah ke sini, pindah ke sini. Jadi negatif 2X kurang dari atau sama dengan negatif 2. Berarti ini masing-masing dikali setengah. Negatif setengah ya. Berapa jadi? Ini dikali negatif setengah. Tujuannya menghilangkan ini ya. Jadi ini X. Nah, ini karena udah dikali negatif setengah, jadi berubah tanda. Lebih dari negatif 2 kali negatif setengah. Jadi 1 ya. Ah, gitu ya. Berarti 1 itu diantara ini kan? Nah, ini berarti P-nya adalah X lebih besar sama 1. Ah, gitu ya. Nah, kemudian yang ini, yang kedua. Yang kedua kita taruh sini ya. Yang kedua berarti yang ini ya. Kita masukkan saja. Masukkan saja nilainya. Jadi diperoleh untuk
X. Nah, ini X lebih besar 1 dan X kurang dari 2. Kita masukkan saja nih. Jadi, nilaikan ini. Berarti X kurangi 2 kurang dari atau sama dengan X. Berarti X kurangi X kurang dari sama dengan 2. Berarti 0 kurang dari 2. Nah, berarti X-nya itu adalah himpunan kosong ya, tidak ada. Nah, sekarang lihat. Dari semua himpunan ini kita simpulkan ya. Nah, kita lihat sini. Ini tidak ada. Yang ini 2. Ini dan ini. Nah, maka kesimpulannya itu adalah X lebih besar atau sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah C.